Baiklah teman-teman, saya Weni Damayanti Lumbanturuan. Saya akan mempresentasikan tentang sinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu proses secara bersama dan saling berbagi data bersama dan dapat mengakibatkan race condition ataupun inkonsistensi data. Kemudian adalah proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi yang pertama adalah basic review. Basic review terdapat beberapa definisi tentang manajemen proses dan thread, yaitu multi-programming, yaitu eksekusi multiple prosesor pada Unix prosesor atau single prosesor. Yang kedua adalah multiprocessing, yaitu eksekusi multiple proses pada multiple prosesor. Yang ketiga adalah distributed processing, yaitu eksekusi multiple proses yang dieksekusi pada multiple atau beberapa sistem komputer. Yang kedua adalah konkurensi. Terdapat beberapa term yang berkaitan dengan konkurensi. Konkurensi merujuk kepada mekanisme schedule yang termasuk komunikasi antar proses, resource sharing atau memori, input, output, file, dan lain-lain. Kemudian adalah latar belakang dari sinkronisasi. Latar belakangnya misalnya seperti rutin producer atau consumer. Producer enter, repeat enter, titik 2 sama dengan counter plus 1 until false. Kemudian consumer, repeat counter, titik 2 sama dengan counter minus 1 until false. Meskipun kedua rutin produser dan konsumer tersebut benar secara terpisah, namun keduanya tidak akan berfungsi dengan benar pada saat dieksekusi secara simultan. Kemudian adalah dalam yang ketiga adalah race condition. Race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data yang sama secara simultan, dan hasil dari eksekusi tergantung pada suatu urutan tertentu. Kemudian adalah critical section. Critical section adalah suatu bagian yang berisi sejumlah variabel yang akan di-share ke proses yang lain. Syarat-syarat dalam penyelesaian critical section yang pertama adalah mutual exclusion, progress, bounded waiting, mutual exclusion. Dalam mutual exclusion ini, jika suatu proses sedang mengerjakan critical section, maka tidak ada proses lain yang masuk atau yang sedang mengerjakan critical section tersebut. Progress. Jika tidak ada suatu proses yang mengerjakan critical section dan beberapa proses yang akan masuk critical section, maka hanya proses yang sedang berada dalam entry section saja yang boleh berkompetisi untuk mengerjakan critical section. Bounded waiting adalah besarnya waktu tunggu dari suatu proses yang akan memasuki critical section sejak proses itu meminta izin untuk mengerjakan critical section hingga permintaan itu dipenuhi. Kemudian adalah semafor. Semafor adalah suatu cara menangani critical section. Semafor atau S merupakan variabel bertipe integer yang diakses dengan dua standar operasi atomik, yaitu wait dan signal. Wait atau S.2 while S lebih kecil sama dengan 0.do_op. S sama dengan S-1, signal S.2, S sama dengan S plus 1 titik koma. Misalkan ada dua proses yang sedang berjalan konkuren, yaitu P1 dengan pernyataan S1 dan P2 dengan pernyataan S2. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan semafor, signs, atau dengan nilai awal 0
yang akan di-share oleh kedua proses. Kemudian contohnya seperti proses PT titik 2 S1 titik koma signal science proses P2 white science S2 titik koma. Karena nilai awal untuk sains adalah 0, maka P2 akan mengeksekusi S2 hanya setelah P1 mengerjakan signal atau sains setelah S1. Kemudian adalah monitor. Monitor adalah digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena interaksi semafor. Kemudian adalah GVM. GVM adalah mengimplementasikan monitor. Monitor GVM dapat digunakan menggunakan keyword sinkronis. Dalam sinkronisasi terdapat masalah klasik, yaitu debounded buffer, producer customer problem, the reader and writer's problem, the dining developer's problem, the sleeping barber problem. Kemudian contoh dari sinkronisasi, yang pertama adalah Solaris, kemudian yang kedua adalah Windows XP, Linux, Pirates, kemudian adalah solusi masalah dari critical section adalah yang pertama adalah harus memenuhi mutual exclusion, dan yang kedua adalah progress. Dalam progress ini jika tidak ada proses sedang dieksekusi pada critical sectionnya, dan jika tidak terdapat lebih dari satu proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section tidak dapat ditunda tanpa terbatas. Oke, sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.